Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Kali ini Sandasan sengaja mengajak Zoom dengan tokoh aktivis Jawa Timur yang sangat nyentrik, unik, segala macamnya. Assalamualaikum, Bapak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Taufik ini teman saya, sahabat saya dulu waktu 98, karena pertama kali keluar kampus saya ketemu dengan orang makhluk yang namanya Taufik Munyung ini dari IKIP dulu. Ya, gimana kabarnya Pak Taufik? Baik. Beres. Ini coba pemirsa bisa dilihat penampilannya, gayanya ini loh, unik, nyentrik, entah gimana, silakan dinilai sendiri. Ini adalah aktivis, di samping aktivis, entah apalagi banyak, ini multi talenta, bisa nyanyi, bisa orasi, bisa segala macamnya. Mas Taufik, sekarang sudah umur berapa ya kita ya? Oh, masih 27. Ya sama, saya 26. Berarti Tuhan sampean, Mas Taufik. Berarti nggak sosok, berarti Anda masih mau nyari muda sendiri. Iya. Pemirsa, ini adalah orang terunik se-Jawa Timur, tidak ada duanya. Saya akan sengaja untuk nanti bernostalgia dengan masa lalu. Apa masih ingat Mas Taufik ini dulu waktu pertama kali? Mas Taufik ingat enggak waktu dulu pertama kali saya ketemu dengan waktu mahasiswa YN ke IKIP? Oh iya, YIN itu bagian kampus saya kedua setelah IKIP. Karena saya sering bambung di sana, tidur di sana, numpang makan, lalu leles-leles mie goreng. Ya, kalau ada nanti orang kesasar bawa gorengan, berarti saya yang bagian menghabiskan. Bersama Pak Bupati Lumajang dulu ya di situ ya, Mas Torik ya. Ya, Mas Torik biasanya naik sepeda motor Grand, saya nunut kemana-mana. Jadi saya masih ingat yang paling kaya memang Torik. Jadi dulu saya masih nyeker, dia sudah punya sepeda motor Grand. Grand apa Star atau apa nggak tahu, saya lupa mereknya. Dia bukan kaya waktu itu, memang nasibnya luar biasa. Jadi BEM dia haji gratis dan segala macamnya, Mas Taufik. Dia memang nasibnya luar biasa. Dia beda dengan saya, dengan Mas Taufik. Dia punya kandang pasir, Mas Aliman. Gitu. Gimana? Ya, maksudnya sering lahar, rumahnya sering lahar pasir sampai sekarang kan? Iya, sampai sekarang lahar terus di Lumajang. Iya. Bahkan akhir-akhir ini kita mendengar bahwa Bupati Lumajang Mas Taurik ini sempat terpapar corona kan. Mungkin sekarang sudah sembuh, bisa beraktivitas kembali. Mudah-mudahan sembuh Mas Taufik ya. Mas Taufik, ini kita mau nostalgia saja ini. Orang sinyentrik se-Jawa Timur ini kan kalau dipandang kan tidak kadang rendebin yang Madura. tapi ngangen nih, rendep tapi ngangen nih gitu. Aktivitas sekarang masih di kesenian Mas Taufik? Ya kebetulan saya sekarang di kantor ini di Dewan Kesenian Jawa Timur. Dulu ya tetap ketua Dewan Kesenian, sekarang ketua koordinator presidium, ya tetap ketua, hanya namanya saja yang berubah. Ketua terus ya? Ketua terus ya? Tahu. Ketua kesenian itu kan tidak seperti ketua DPRD, tapi ketua Dewan Kesenian itu kalau DPRD membuat legislasi, produk-produk undang-undang, di sini itu memproduk satu sihir, santet, telu, dukun, lalu tukang buyuk, kuntilanak dan jenis-jenis kayak gitu. Jadi barang-barang astral itu diproduksi di lembaga kesenian. Jadi di sini selain produk kebudayaan juga produk-produk alam khayal. Jadi itu alam gaib juga dikuasai ya. Iya, kalau nggak gaib siapa yang ngomong? Loh, saya juga nggak jelas yang ngomong siapa, yang jelas siapa. Itu tidak diragukan lagi Mas Taufik, itu keahliannya Mas Taufik. Artinya monyong itu dulu keahliannya seperti itu, dari alam nyata sampai ke alam gaib, ini memang sudah dunianya gitu. Jadi sudah berapa santet yang sudah diproduksi Mas Taufik? Untuk di Jawa Timur itu dibagi 11 subkultur santet gitu ya. Ada Oceng, Samin, Pandalungan, lalu Madura, Kepulauan, Madura Darat, Panoragan, Arek, lalu Mataraman, dan terakhir itu Babian. Jadi subkultur dari Jawa Timur sendiri aja sudah punya nilai 9 subkultur mantra ilmu leluhur
bisa santet, bisa teluh, bisa mantra, bisa talipun, bisa sihir, macam-macam. Mas Taufik, apal semua ritualnya itu semua? Apal. Kalau mau baca Madura Anda, nah, saya coba ya. Boleh, kalau boleh satu. Boleh satu aja. Nah, kalau seumpama saya membuat banyak perempuan di setiap saya ketemu, pasti orang terkesima. Karena sebelum saya datang, saya bacain mantra. Teate kota memaja kostate ronjente medel atelier padang paringete tak engak mata engak atene teka ulas teka asi itu ati jabang bayi ini siti teng ati jabang bayi maring insun. Ya. Aduh, bedegu seregungnya. Bede seregung nih, Bu. Bedegu seregung begini. Nah, itu kan berarti memasukkan energi dari luar, yang tadi Siti ada di luar pikiran saya, Siti saya masukkan dalam badan saya, sehingga Siti bisa saya koordinasi. Kalau komandan peleton itu, kalau barisannya tidak ada di lapangan, masa komandan peleton membariskan setan? Maka yang setan dari luar dibariskan dulu, baru masuk dikoordinasi. Itu caranya. Ternyata pemirsa, sandasan yang sangat cintai, Mas Taufik ini sekarang sudah tidak selesai di dunia nyata. Dunia gaib sudah dikuasai sekarang. Ini tepatnya Syekh Lopot betulan ini. Syekh Lopot. Ya, Lopot. Gak beres belas gitu berarti. Disantet sudah didalami, orasi didalami, nyanyi, musik, semuanya multi talent orang ini. Cuma santet itu ada dua, Mas Liman. Gimana? Ada dua. Santet itu sisan gantet kawin, sisan bentet mati. Jadi kalau orang yang gantet itu kawin, sisan bentet mati. Bentet itu pecah. Artinya kalau seumpama ada nilai sesuatu yang buruk, maka ditolak bala dengan santet juga. Tapi sisan bentet berarti tidak masuk ilmu keburukannya. Tapi kalau kebaikan, kalau ada namanya marfu'ah sama talbun, tidak mau kawin, tapi hitung-hitungannya bagus, podo sugie, duwe tanah, ternak, ya di santet ben kawin, tapi engko anake sugih kabeh. Ya Allah, ya Allah, Allahumma lahu warhamhu. Saya semakin bingung ini mau ngomong apa itu sekarang madhab persantetan dan segala macamnya ini gimana? Wong dulu ini bicara tentang masalah negara, bagaimana negara ini buat bagaimana mengajari pemerintah agar betul-betul berpihak terhadap rakyat dan macam ini. Sekarang kok madhab persantetan ini sudah hilang ya ilmu aktivisnya ya? Enggak ya? Bukan. Ini sebenarnya keris itu diakui dunia oleh UNESCO. Tapi tidak ada orang tiap hari pakai keris. Batik yang saya pakai Madura ini Pamekasan, orang mengakui dunia, UNESCO. Tapi juga tidak ada yang mau pakai. Wayang juga tidak ada yang mau pakai. Nah, kita itu sekarang Indonesia itu yang dimiliki hanya kebudayaan. Ajarannya Soekarno adalah bulat politik, berarti merdeka, berdikari ekonomi, sugih dunya brono, lalu berkepribadian di dalam kebudayaan. Kita ini punya ajaran leluhur. Kalau kita ngomong tanya, Mas Saliman, Arab itu tahunnya berapa? 1441, betul? Saya kurang tahu juga itu tahun berapanya, saya juga nggak mengikuti. 1441 Hijriah. Hijriah kan 141. Oh, ya Hijriahnya, ya. Terus? Lalu Belanda itu 2020. Ya. Lalu Cina itu 2571 Imlek. Afrika itu 2598. Jawa, Nusantara 4045. Itu tahunnya. Nah, kalau sumama Atlantis itu sudah 1,5 miliar tahun. Berarti sebenarnya kita ini tua. 4.000 ya? 4.000 berarti ya? Ya, 4045 itu kalau di Kahuripan, belum Kapitayan. Jadi ada Tahun Saka, Jawa, ada Hindu, ada Buddha, ada Kapitayan. Jadi tinggi sekali kita ini. Jadi itu yang tidak pernah dijaga. Mas Taufik, kalau bicara masalah, kalau bicara kekayaan budaya dan semacamnya, apalagi tuanya bangsa kita Jawa dan semacamnya,
Bisa dipakai nggak untuk membenahi negeri ini dengan pengetahuan itu? Oh bisa, sangat bisa. Jadi gimana ya? Kalau Taufik pasti sesuatu yang tidak bisa pasti bisa. Gimana? Jelaskan Mas Taufik. Semua bisa. Kalau ke saya semuanya bisa. Beres, bir karo es, sudah selesai. Jadi harus ngerti tentang sifat dari ajaran leluhur. Madura, Medura, Madunah negara. Maduna negara berarti negara itu harus menerima keistimewaan karena madu itu madep mantep marang ilahi tu dumatining tet tanpa kang winangenan. Sebenarnya negara ini kalau sudah ikhlas menerima dari apa yang diajarkan oleh leluhur dan Allah di dalam wujud kita setiap hari, maka negara ini akan jadi kemuliaan. Bo Bali, Bo berarti bahayuning manunggaling rasulan gustiku, Li mengalirkan hidup kita kepada tujuan ilahi. Jadi orang Bali sebenarnya hanya menyalurkan, mengekspresikan hidupnya dia untuk mengalirkan tujuan kepada Tuhan. Lalu Bandung, Bo bahayuning, no Nurullah Nurul Kolbi. Nah, Tumatining tatan pokang winangan ngerajut. Berarti sifat yang sudah ngerajut kepada ikhlas dalam tubuh kita, maka kita akan menjadi satu dengan Tuhan. Bata. Ya, bata dulu. Setelah bata dulu, lanjut. Toko, kerso mahayuning bawono. Berarti orang Batak adalah perintah untuk menyempurnakan. Totalitas, tutus, teliti. Jadi orang Batak kalau jadi pengacara kan keras sekali, karena dia itu totalitas untuk melaksanakan tugas amanahnya untuk membela apa yang menjadi keyakinannya dia kebenaran. Lanjut. Begitu. Mas Topik, ini luar biasa pemirsa. Ternyata Mas Topik semakin cerdas dan semakin kreatif untuk ngarang-ngarang. Yang cerdas bukan saya. Ilmu itu hanya Allah. Hanya Allah yang punya ilmu. Kita hanya menyampaikan. Topik, ilmu yang barusan dijelaskan oleh Topik itu ilmu yang langsung diberikan ke Topik, yang lain tidak dikasih. Dan itu salah satu keunikan dan kenyintrikannya Taufik, memaknai nama Bali, memaknai nama Madura, memaknai mana Bandung, Batak, segala macam. Ini pinter ngarangnya, ini luar biasa bener ini. Ini bukan ngarang. Di dalam aksara Jawa itu kan Hono Coroko, Toto Solo, Podo Joyonyo, Moko Potongo. Nah, untuk menjadi manusia yang sempurna bukan dari ho, tapi dari ngo. Ngo itu ngerjut, sifat sing elek, lebuang, dia kelakuan jubek, ngecok, maling, dengki, arampok, pas afitna tetangke, hilangkan semuanya sifat itu, maka kamu akan menjadi totalitas. Ternyata teori gatuknya semakin makrifat kamu, Pik, sekarang, Pik. Ini bukan teori gatuk, silakan searching di tulisan aksara Jawa. Orang itu Aji Soko yang punya murid Dorolan Sembodo dan juga Jongko Joyoboyo bukan ilmu gatuk dalam proses pencarian yang luar biasa di dalam dirinya. Maksudnya penalaran tentang masalah Batak diartikan begitu, Bandung diartikan begitu, Bali diartikan begitu, itu kan pergatuan sebetulnya, meskipun dalam perspektif Jawa ilmunya Mas Topik ya. Ini benar-benar kreatif orang ini. Ini gatuk namanya. Namanya sampean siapa? Aja. Ya saya Aliman. Aliman berarti. Aliman tekoho. Tidak akan bisa urip dengan A sendiri. Ho. Aliman ini dari aksara Jawa ho. Khalifah. Allah sing dadi pemimpinnya atine sampean. Hidayah berarti sampean oleh petunjuk. Man mengalirkan hidup pada tujuan ilahi, man masuk marang ilahi karena Nurullah Nurul Kolbi kau Nurul Kolbi. Nah ini kayaknya Kolbi. Nurul Kolbi Nurul apa? Wah iki rada Nurul Kolbi apa Nurul Kolbi? Iya Nurul Kolbi dadi ati sing dadi cahayamu. Oh gitu. Wah, luar biasa, ini sudah berapa prembon yang sudah dibaca ini. Kok kayaknya di luar kepala ini bicara. Lama nggak ketemu, ternyata madhabnya sekarang sudah memakai madhab ini ya sekarang ya. Apa? Sekarang sudah tidak pakai madhabnya Fukul, tidak pakainya Marx, enggak ya? Sudah enggak ya, madhab Jawa yang dipakai ya? Nah, pakai itu sudah. Saya pakai prinsip-prinsip kebudayaan yang menurut saya ya
Itu yang relevan dengan saya orang Madura, ya saya kayak pakai primbon Madura. Iya. Ini sama dengan Anom. Anom barusan ini mengeluarkan di YouTube-nya mengeluarkan tentang masalah kartu tarot. Orang filsafat mengeluarkan kartu tarot. Ini sama dengan topik. Ini orang-orang unik semua teman-teman saya ini. Nyom. Palang. Nyom. Palang. Terus saya coba karena kantor saya kebanjiran. Iya, Nyom. Melihat kalau dulu kan backgroundnya Mas Taufik ini kan aktivis jalanan, juga aktivis teater, aktivis segala macamnya, multi talent. Yang orientasi dari keaktivisannya dulu bagaimana mengkritik negara, bagaimana melihat perkembangan negara dan kesewenang-wenangan negara. Dari ilmu barunya ini bagaimana Mas Taufik melihat perkembangan negara saat ini? Loh, negara sekarang ini kan begini, seorang pemimpin yang alim itu akan menciptakan rakyat yang alim. Jadi pemimpin yang baik ini kan adalah perwakilan dari Tuhan itu sendiri untuk memimpin akhlak manusia. Kalau kesempurnaan itu tiap hari saya kerja sudah sempurna. Tapi bagaimana pemimpin itu menunjukkan sifat alimnya, arif dan bijaksana, Jawa badane welas asih saben dinane iso ngekei kaweruh gawe kahanan manungsa sing dipimpin iso nyoto kanggo miwah memuji kanggo uripe pada manungsa. Jadi itu sebenarnya sifat sebenarnya budi pekerti welas asih yang ditunjukkan oleh pemimpin kita. Tidak pernah pemimpin kita ini Pak Jokowi difitnah macam-macam diam aja. Artinya kan sudah jelas. Orang yang tidak mudah terprovokasi dengan banyak hal yang sebenarnya tidak mendasar. Hanya rakyat yang dipilih, sama dengan kita melihat bahwa sifat-sifat pemimpin yang baik itu seperti sifatnya Allah, kon sholat Allah gak untung, kon gak sholat Allah gak rugi, Allah tutup kalkulator. Jadi Pak Jokowi ini adalah sebuah perwujudan kepemimpinan yang sebagaimana dijelaskan oleh Mas Taufik barusan itu ya, sekarang ya, alim gitu kan. Ya, karena dari namanya sama dengan aliman, Joko Widodo. Loh, saya menjelaskan dengan dasar. Saya kalau menceritakan nanti dikira saya nggak punya dasar. Jo jumbuning, ko kerso, wiwujud, do dukur kasane ndek wiwitane, do terakhir ikhlas. Cuma ini. Jadi orang yang ikhlas mengerti tentang apa yang diajarkan hati dan apa yang diajarkan pikiran, mampu untuk mewujudkan Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya karena dia sudah kerso kanggo kahanan jumbuning. Sudah selesai. Berarti Jokowi itu dari namanya saja sudah memang menjadi menjadi panutan bangsa Indonesia dan menjadi penyelamat bangsa Indonesia dari namanya saja, bukan Jokowinya kan. Iya, namanya kalau saja sudah begitu gitu ya. Kalau badan tauhid kan bisa berbagai macam aspeknya. Lah, yang kita perlu. Nah, saya ingin mendengarkan makna dohirnya, bukan makna Jokowinya ini. Makna dohirnya Pak Jokowi sekarang ini gimana menurut Pak Taufik? Loh, makna dohirnya ya sudah, dia mengikuti apa yang menjadi dawuhnya rakyat. Rakyat butuh infrastruktur, dia buatkan infrastruktur. Rakyat butuh vaksin, ya kita kasih vaksin. Rakyat butuh tegaknya hukum, dia lakukan tegaknya hukum. Persoalan penegak hukum itu berpaling dengan dasar pemikirannya, tapi pemerintah sudah bersikap. Memang agak sulit. Merubah alam mudah, ngendek gunung, arti meledos gampang, ngendek tsunami wis tak wakili. Tapi persoalan merubah hatinya manusia yang sangat rusak ini agak repot. Luar biasa. Ini menumpuk pembenarannya itu luar biasa, ada di topik semua. Ternyata sekarang kebenaran negara ini. Saya sudah melihat topik dengan ilmu dulu, dengan ilmu perimburan sekarang ini sangat jauh sekali. Justru kalau dulu tuh yang dilihat saya benar, salah menurut topik. Sekarang yang dilihat jelas-jelas salah dari saya, benar menurut topik. Ilmunya luar biasa, makrifat beneran sampai Mas Topik. Ya bukan. Ya memang perputaran tentang, kalau di dalam ilmu kita itu cokro menggilingan. Perputaran alam itu kadang-kadang menurut pandangan kita itu salah, tapi setelah dirasakan benar. Memang implementasinya itu kadang-kadang tidak representatif dengan apa kenyataannya. Tapi setelah dirasakan,
Oh benar. Contoh, Pak Jokowi, saya mengatakan saya sedot corona. Setelah saya rasakan, saya tanya langsung sama Presiden, kenapa Bapak tetap menetapkan ini bahwa COVID? Iya, biar berubah ekosistem. Cuci tangan, berarti kan ajaran leluhur. Dulu, orang leluhur itu ada gentong di depan rumah untuk cuci tangan dan berwudu. Membersihkan muka, tangan, kaki, biar semuanya jadi bau. Nah sekarang itu kadang-kadang orang tidak pernah tahu bahwa pakai masker itu bukan sebenarnya menahan itu, menahan omongan yang jelek. Kayak sapi itu loh, sapi kalau dibuat ke sawah, brojol, itu kan biar tidak makan pagar-pagar milik tetangga. Itu sebenarnya sifat. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Saya semakin kagum dengan kamu, Pik, sekarang, Nyong. Karena luar biasanya ini loh. Waduh, pembenarannya luar biasa, loh. Semuanya ada, apa namanya? Ada pembenarannya. Ada. Kebenaran menurut manusia itu subjektif, relativisme berdasarkan kemampuan pencernaan dari pemikiran dan kemampuan intelektual. Tapi kebenaran absolut itu adalah milik badan kita. Allah itu yang bisa menunjukkan kebenaran yang sebenarnya. Karena kita kan tidak mampu dengan kemampuannya itu. Tapi Monyong, topik Monyong sekarang ini yang lebih kuat adalah kebenaran khayalannya itu semakin kuat betul sekarang. Daya berkhayalnya itu luar biasa kuat, cerdasnya luar biasa, sehingga tanpa harus menunggu waktu, langsung ada jawaban, langsung ada semua. Luar biasa, luar biasa. Lalu memang alam semesta kan hayalan kita. Itu kan katanya Ida Royani atau dulu apa dunia ini adalah hayalan. Dulu kan nggak ada gedung bertingkat. Orang berhayal ada gedung bertingkat. Orang ngomong-ngomongan begini kan hayalan. Tapi kan kemampuan hayalan itu menjadi wujud. Nah, berarti sifat permintaan ini menjadi wujud nyata dari aksara Jawa. Ini yang menurut saya keluar biasaan Mas Taufik sekarang di dunia khayalnya ini semakin makrifat. Hakikatnya luar biasa, tanpa menunggu waktu, mampu untuk bagaimana menjelaskan tentang segala sesuatu yang orang-orang lain tuh harus berpikir 1 detik, 2 detik. Topik langsung nyerocos, cara-cara itu Syekh Lopotnya ini luar biasa, bener ini. Iya, karena apa? Pelajarannya dari aksara Jawa nyoto tanpa moto, ngerti tanpa diurui. Karena dari yo yakin marang ilahi. Orang yang yakin dengan Allah, maka dia yakin dengan kemampuan dirinya. Sopo sing musuh awakmu Nyong, iku musuhi aku. Jarine Allah ngono. Sopo saben dinane nyampekno tentang hakikat Allah, maka ojo sampai salah bekon. Engko musuhe dudu awakmu, ya sing gawe urip iki lah musuhe. Jadi COVID ini Pak Jokowi menentukan bahwa Indonesia itu harus COVID, harus 3M, 3T segala macam ini. Artinya seperti tadi itu ya, agar kembali kepada masa lalu karena budaya kita dulu di depan rumah itu ada gentong dan segala macamnya. Iya, cuci tangan. Aslinya itu kan itu bukan cuci tangan, coba balik Pak. Suruh bersih. Halo. Nah, cuci tangan itu sebenarnya sudah sejak lama. Kita harus membersihkan tangan kita. Kalau secara ilmu bahwa kita tidak boleh mengotori tangan. Benar semua, benar semua, masuk akal semua meskipun dipaksakan. Apa yang menjadi jawabannya Topik dari awal sampai bahasan belum ada yang salah. Semuanya berdasar dan beralasan, logis. Meskipun banyak orang yang mungkin bertanya-tanya, kok bisa begini ya sebetulnya. Tapi semua itu adalah orang yang tidak mampu. Tapi, Nyong, orang yang tidak mampu mencerna jawabannya Topik, berarti dia masih belum naik makomnya seperti Topik. Makom hakikatnya belum mampu. Ya biarin aja, setiap orang kan kadang-kadang risalah syariatnya dulu diperkuat, jalan untuk menuju kemuliaan tarikatnya juga harus dipertajam, lalu mengerti hakikat hidup sebenarnya di mana, baru bisa makrifat. Kalau badan makrifat, tapi mencapai makrifatullah itu sebenarnya kan kita harus jumhu. Jadi harus selalu bergandeng tangan atau bersatu, menyatukan diri kita dengan tujuan ilahi. Ya Allah itu tujuan. Ya Allah, ya Allah, Allahumma hdi qaumi bainahum la ya'lamun.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, saya tidak banyak paham tentang apa yang dijelaskan topik, tapi mudah-mudahan Allah memahamkan ke saya. Dan pemirsa Sandrasan mudah-mudahan juga paham tentang apa yang dijelaskan oleh topik. Meskipun teramat sulit untuk bagaimana memaksakan diri memahami apa yang dikatakan topik. Tapi ini salah satu keunikan dan mungkin adalah sebuah hasanah baru yang harus saya dalami. Karena topik yang selama ini saya kenal itu tidak semacam sekarang. Baru sekarang Zoom, ini ujung-ujung punya madhab baru dan segala macamnya yang sulit untuk saya jangkau penjelasannya karena referensinya dari Jawa, Prembon, dari budaya dan segala macamnya, dan semuanya masuk akal kayaknya menurut topik. Pik, sekarang kita bicara lain aja lah, saya nggak nyambung Pik bicara ini Pik. Oke, silakan. Ayo tanya apa? Aktivitasnya topik sekarang itu setelah jadi aktivis dulu, jadi jadi penyanyi dan segala macamnya itu apa Pik sekarang yang sedang menyibukkan topik sekarang? Satu ya tetap melukis, membuat patung, membuat berhala. Membuat patung bukan membuat berhala. Berhala sama patung beda. Ya, kalau berhala itu Ibrahim, kalau patung haknya saya. Kalau patung topik gitu ya. Ya, kalau berhala itu neng jero, tutuk neng jopo, nek patung ketok, nek berhala gak ketok. Ya. Nah, lalu juga ya bernyanyi, mengajari mereka berkesenian, lalu ya masih ngurusin kebudayaan lah. Apa yang harus saya lakukan? Saya kerjakan. Kapan saya ingin main ke sanggarnya topik ya, saya akan belajar tentang ilmu tadi itu yang dari apa itu Ono Coroko tadi itu kayaknya dari rumus itu topik bisa melihat, bisa memaknai, bisa mencerna semuanya. Dari rumus tadi itu Ono Coroko itu ada maknanya semua kayaknya, itu saya tertarik dengan ilmu itu. Ya Pik ya nanti ya Pik ya, saya main ke sana nanti ya. Oke. Pik, barangkali mau ada hal-hal yang mau disampaikan ke publik. Ini pemirsa Sandrasan mungkin banyak belum tahu, mungkin banyak sudah kenal topik karena topik ini orang nyentrik di Jawa Timur, bahkan sering keluar di acara cangkruan di salah satu stasiun TV. Inilah makhluknya, inilah orangnya, cerdas memang, meskipun kecerdasannya sering tidak bisa dijangkau oleh orang-orang biasa. Pik, silakan Pik. Barangkali mau berikan wejangan atau gimana, terserah Pik. Ya, oke. Terima kasih seluruh pemirsa Sandrasan, bahwa sebenarnya kita kelahiran di dalam alam semesta ini kan sebagai sebuah manifestasi hidup kita untuk menjaga alam semesta. Alam syariatnya ini adalah alam ini, tapi alam hakikatnya adalah badan kita. Jadi maka kita harus sama-sama menjaga alam ibu pertiwi kita, yaitu garwo. Itu tadi, bukan istri, garwo. Garwo dari nyowo kusiji dibagi loro, situk separuh neng roh, separuh neng jasad. Saja nengko nek aku mati, sing matiku garwoku, badanku, dudu aku itu tetap urip. Aku urip tanpa kenal mati, aku waras tanpa kenal loro, aku kuat tanpa kenal soro. Jadi sakjane menungso iku sing sakjane kuat. Tapi nek kuat, aku gak kenal Allah ya gak iso kuat. Nah, kembali kepada tanah Nusantara. Indonesia ini lupa sebenarnya setelah zaman Soekarno. Itu apa maksudnya? Orang Arab pakai huruf Arab itu kaya raya. Orang Belanda pakai huruf Belanda kaya raya. Orang Thailand pakai huruf Tagalog kaya. Orang China pakai huruf Cina kaya. Orang Jepang pakai katakana hiragana jaya. Tapi kenapa orang Nusantara Indonesia tidak menggunakan aksara Jawa? Orang Madura aja hurufnya tetap huruf Jawa. Jawa itu duduk pulau, Jawa itu duduk suku, Jawa itu teko huruf Sansekerta yaitu Jawi. Jawi itu adalah artinya sapi betina. Musa Jaja menyimpulkan sapi betina. Orang-orang Hindu juga menyimpulkan sapi betina. Aslinya sapi betina hakikatnya adalah badan kita. Yang sebenarnya memberikan kemuliaan waktu lapar kita dikasih makan, waktu capek kita disuruh duduk. Maka kita harus bersama-sama menjaga pondok pesantren kita. Pondok adalah badan kita, santri adalah hati kita, dan kiainya adalah Allah yang selalu memberikan wejangan setiap hari kepada kita. Muga tansah pinaringan teguh selamat rahayu, maringi kemuliaan kakung sedaya sanak kadang tantretan kapi medejobo Madura, mulai dari Sumatera sebenarnya dari Malaysia sampai ke Papua itu adalah tanah
Nusantara yang berkibarlah permadani surga bertaburkan jamrut yang seperti sorban hijau yang dikabarkan dalam risalah kitab dan beberapa kitab. Terima kasih. Luar biasa pemirsa, Sandasan, ini adalah topik monyong ya Syekh Lopot yang menjelaskan tentang persoalan-persoalan kenusantaraan, keindonesiaan dan segala macamnya, cenderung seolah-olah seperti orang ma'rifat yang banyak menjelaskan tentang kehakikatan hidup, dan mungkin banyak orang yang tidak semakom, setingkat sekelas topik untuk memahami bagaimana memaknai hidup ini. Mudah-mudahan dengan mendengarkan dan menyaksikan makhluk yang namanya topik monyong ini, banyak orang yang bisa mengerti, banyak orang yang bisa memahami, banyak orang bisa memikirkan, akik-kiki on-laonan, moga-moga pola bener-beneran, meskipun banyak orang secara tidak langsung, ini apa yang mau dikatakan, banyak yang tidak ngerti, tapi mudah-mudahan setelah akik-kiki banyak orang yang mengerti. Gitu, Pek, ya? Terima kasih, Pek. Kong matur nuwun seporana sudah aja tretan kapi sebagai nang Madura sampai nang Nusantara. Dari dunia sampai akhirat. Wah, akhirat tak berdaya. Apa nang akhirat agar berdoreng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari dia. Enggi oleh ilmu di dimacia. Becek ke nyenaka jelas haki sesuatu langsung dengan rumus dia. Ari tangkiae. Audio Jungle.